Buzz FM Magelang. Kita masih cegah COVID-19 dengan gizi seimbang, dan dua narasumber kami masih ada Mbak Erlina dan juga Ibu Mariana. Beliau berdua ini adalah yang akan memberikan banyak sekali informasi untuk kita. Yuk kita bersemangat juga untuk cegah atau kita stop ya penyebaran dari virus corona. Diri kita sendiri dulu deh, terus lingkup keluarga, baru lingkungan ada di sekitar ya. Semoga kita bisa menjadi membantulah tenaga medis untuk membunuh atau mengusir si corona tadi ya. Oke, tadi Bu Mariana juga Mbak Erin juga udah menyebutkan bahwa sebenarnya virus corona sendiri ketika tubuh kita sudah baik ya, sistem imunnya dia akan mati sendiri begitu ya. Terlebih nggak sampai masuk ke dalam tubuh kita kalau kita benar-benar bisa menjaga protokol kesehatan tadi. Betul. Nah, sebenarnya ada nggak sih cara simpel lainnya, cara simpel yang paling simpel untuk kita mencegah dari penularan virus corona itu tadi Mbak Erin? Kalau cara simpel untuk penularan virus corona yang jelas tetap satu Mbak, ikuti protokolnya, kemudian tingkatkan PHBS-nya. Iya. Kita mau pakai cara apapun, ketika kita PHBS-nya cuci tangan, kemudian kebersihan dirinya tidak terjaga dengan baik, itu juga tidak memberikan hasil yang signifikan. Kemudian kembali lagi ke status imun. Jadi status imun itu tetap harus kita kuatkan dengan cara simpel sekali, istirahat yang cukup. Ya. Orang itu terkadang tidak memperhatikan yang namanya istirahat, kebutuhan istirahat kita itu berapa toh. Istirahat tidur itu 6-8 jam, apakah itu terpenuhi ataukah tidak. Sementara ketika tidak terpenuhi, otomatis sistem dalam tubuh kita juga akan terganggu. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan status imun yang simpel lagi, jangan lupa, berkali-kali saya tidak pernah bosan menyampaikan baik di sini maupun di luar sana, olahragalah, exercise lah. Syukur-syukur bisa setiap hari 30 menit minimal 3-5 kali dalam 1 minggu. Dan jangan lupa 30 menit, karena 30 menit itulah kita sudah masuk yang namanya fat burning zone. Jadi benar-benar kompor kita itu sudah nyala, panas, kemudian membakar gitu. Kalau kurang dari itu kita baru mulai, ibarat kompor itu baru dinyalakan saja, belum mulai membakar. Kemudian konsumsi vitamin itu harus dan wajib. Nanti terkait dengan nutrisi dan lain-lainnya akan dikupas tuntas lebih banyak oleh Bu Mariana. Saya kira seperti itu. Oke, baik. Jadi memang apa yang kita lakukan ini adalah hal yang sederhana. Sudah itu yang paling sederhana begitu ya. Selain harus suntik macam-macam begitu ya. Betul Jadi memang harus kita lakukan adalah olahraga tadi minimal 30 menit. Gak boleh dikurangin ini ya Mbak ya. Saran dari ahlinya saya. Oke deh. Memang disesuaikan dengan sistem tubuhnya kita gitu. Setelah 30 menit itu kompornya dalam tubuh kita baru mulai membakar yang namanya lemak, atau kita masuk dalam fat burning zone atau zona pembakaran lemak. Oke, dan itu akan meningkatkan sistem imun kita juga secara otomatis ya. Berarti kalau mungkin sekarang ini lagi bulan puasa, bulan Ramadan, mungkin olahraga diganti sore hari menjelang buka puasa begitu ya Ibu Mariana? Bisa. Jadi nggak ada alasan nih nggak boleh olahraga. Terkait dengan bulan Ramadan, untuk olahraga yang bisa dilakukan adalah pagi setelah bangun sahur. Olahraganya tidak disarankan untuk kardio, jenis kardio. Karena ketika kardio itu akan banyak menguras keringat dan lain-lain. Yang ada kita dehidrasi. Yang disarankan adalah olahraga ringan, misalnya olahraga beban, kemudian stretching dan lain-lain. Plank gitu ya bisa ya? Plank itu luar biasa. Plank, squat dan lain-lain itu sangat bagus sekali terkait dengan daya tahan. Kemudian tidak dianjurkan olahraga pada siang hari karena memang status tubuh kita minim terkait dengan kalori. Sore menjelang buka puasa, setengah jam sebelum buka puasa itu waktu yang tepat untuk olahraga. Di situ boleh dilakukan kardio, tetapi tetap kombinasi dengan non kardionya atau beban gitu. Nanti kalau misalnya memilih waktu untuk setelah buka puasa, sebelum sholat taraweh misalnya, kardio full, silahkan, itu bagus. Olahraga ini bisa dipilih masing-masing sesuai dengan kemampuan tubuh kita saja. Benar. Seperti itu. Pemanasannya pas tarawih. Iya, betul sekali. 23 rakaat lumayan loh itu. Iya, betul sekali. Oke, baik. Dan kita langsung mengalir ke gizinya ini ya Ibu ya. Sebenarnya emang ada kaitan, benar-benar kaitan tertentu kaitannya dengan gizi seimbang gitu, dengan pencegahan penularan COVID itu sendiri Ibu. Iya. Jadi gini, kalau saya ingin mengcopy apa yang disampaikan oleh Dr. Hans ya. Jadi untuk pencegahan COVID itu ada istilah jati, jari, dan jamu. Nah, jati itu adalah jaga hati. Jadi ciptakan suasana hati kita agar selalu senang dan bahagia, hindari kecemasan, ketakutan, khawatir, dan gelisah. Karena hal ini akan mengganggu sistem metabolisme tubuh dalam setiap orang ya.
Selain itu juga akan menciptakan suatu suasana yang mana orang-orang tersebut akan muncul gejala sakit yang sebenarnya tidak sakit, seperti pusing, kemudian asam lambung meningkat, rasa sakit di dada sampai di punggung. Hal ini berhubungan sekali dengan faktor psikis. Psikosomatis gitu ya? Ya, kemudian yang kedua adalah jari. Jari itu jaga diri. Jaga diri itu antara lain tadi sudah disampaikan oleh Ibu Erlina. Kemudian yang ketiga jamu. Ya, jamu itu jaga mulut. Ya, jaga mulut di sini diharapkan kita untuk tidak mengkonsumsi makanan yang asin, tinggi gula dan tinggi lemak. Hal ini dapat merusak sistem peredaran darah, kemudian menyebabkan inflamasi, yang mana nanti angka stroke dan jantung itu juga akan semakin meningkat. Kemudian hindari makanan-makanan yang olahan, produk pabrikan atau junk food. Kemudian hindari juga konsumsi alkohol. Tingkatkan konsumsi sayur dan buah serta air putih. Kemudian jangan lupa konsumsi gizi seimbang gitu. Jadi kalaupun dianjurkan meningkatkan asupan sayur dan buah, tapi proteinnya jangan ditinggal. Oke, berarti Gitu. benar-benar harus memperhatikan isi Iya. piringku lagi ya. Yeah. Oke, baik. Kalau tadi berkaitan dengan makanan olahan begitu Ibu. Iya. Sekarang ini lagi bulan Ramadan nih. Biasanya kan masaknya yang simpel-simpel aja gitu kan. Ada beberapa ibu rumah tangga yang mungkin bikin lah frozen food sendiri. Nah, ini apakah masih aman ini Bu? Mungkin nugget sendiri yang dicampur sama sayur-sayuran? Frozen food selagi itu produk sendiri, itu daya kemampuan untuk kadaluarsa makanan itu pasti jangka pendek, ya, tidak seperti frozen yang pabrikan. Selama itu memang diperlukan dalam keluarga, ini sebagai salah satu langkah untuk mencukupi asupan gizi terutama pada anak-anak, itu masih boleh diperbolehkan. Hanya saja harus tetap dianjurkan untuk fortifikasi dalam produk tersebut. Mau ditambahkan sayur boleh, mau inovasi ditambahkan buah juga boleh gitu. Yang penting produk nugget ataupun kalau bisa bikin sosis sendiri silakan. Itu yang penting tidak usah menggunakan bumbu-bumbu instan atau bahan tambahan makanan yang berbahaya. Oke, baik. Karena memang dipastikan kalau udah bikin sendiri kan lebih aman ya Bu ya. Jadi mungkin bumbunya seperti biasa, bawang putih, bawang merah, gula, garam gitu aja. Yang jelas komposisinya kita lebih aman, lebih safe karena kita memilih sendiri. Oke, baik. Jadi tenang aja gitu ya. Kalau tadi waduh, gak boleh produk olahan gitu ya. Tenang ya. Ibu-ibu di sini juga mungkin bisa bertanya langsung lewat 314330 atau SMS dan juga WhatsApp-nya di 081578709640. Tapi setelah jeda berikut ini kita masih ada beberapa informasi yang mau lewat, dan ini kasih waktu juga untuk Anda keluarga FAS yang mungkin mau kirim SMS ya. Masih di 90.1 FAS FM Magelang. 90.1 FAS FM Magelang.